Saudara sekalian, kalau bisa duduknya bertiga juga boleh ya, biar saudara-saudara kita yang di bawah di aula bisa naik ke atas, karena di balkon juga masih kosong, kemudian beberapa tempat di depan ini masih kosong, jadi bertiga juga boleh.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru 2023. Puji syukur kepada Allah Bapa kita yang Maha Kasih. Dengan penyertaan Allah Bapa kita sudah melewati tahun 2022 dan kita menikmati anugerah dan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Kita juga bersyukur jikalau memasuki menapaki tahun 2023 ini, kita boleh memulainya dengan beribadah datang kepada Tuhan bersama saudara-saudara seiman. Kita bangkit berdiri menyanyikan Suci, Suci, Suci. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah Bapa menyertai kita melewati tahun 2022. Kita percaya juga bahwa Allah Bapa akan menyertai kita menapaki tahun 2023. Mari kita menaikkan pujian dengan sukacita, kesukaan yang ceria. Bagai bunga bermekar
Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa kami yang di surga. Kami boleh menikmati penyertaan-Mu selama tahun 2022. Kami boleh menikmati berkat-Mu dan anugerah-Mu selama tahun 2022. Itu bukan karena kami siapa-siapa ya Tuhan, tapi semata-mata karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Tuhan, kami bersyukur untuk hal ini. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, memasuki tahun 2023, kami boleh mulai dengan datang beribadah kepada Engkau. Ya Tuhan, karena inilah yang kami butuhkan di dalam hidup kami, yaitu kedekatan kami dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, sebagaimana Engkau menyertai kami di tahun 2022, Engkau juga akan menyertai kami di tahun 2023. Tuhan, kami datang pagi hari ini bersama-sama untuk beribadah kepada-Mu. Kami ingin menyembah Engkau ya Tuhan. Kami ingin menaikkan puji-pujian memuliakan Engkau, karena kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan, yang telah menyelamatkan kami. Tuhan, biarlah Engkau menikmati ibadah pagi hari ini. Karena apa yang kami lakukan pagi hari ini, sungguh-sungguh ya Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin memuliakan Engkau. Kami ingin datang menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kami rindu Engkau ajar dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami siap ya Tuhan menapaki tahun 2023 ini. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ke dalam tangan-Mu. Sebentar juga akan kami menikmati perjamuan kudus yang Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau rela ya Tuhan mengorbankan nyawa-Mu, menghancurkan darah-Mu, menghancurkan tubuh-Mu ya Tuhan, untuk menebus kami. Ya Tuhan, biarlah melalui perjamuan kudus kami boleh mengingat kembali akan kasih-Mu yang begitu besar. Sebentar juga ya Tuhan, kami ada pengukuhan diaken dan para pengurus gereja. Tuhan, Kau telah memilih mereka, dan kami ya Tuhan ingin mengukuhkan agar mereka siap bersama-sama ya Tuhan jemaat untuk melayani Engkau dan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan ibadah pagi hari ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Segala kemuliaan, puji hormat kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal ke-28 ayat 16 sampai yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai yang ke-20. Kita akan membacanya bersama-sama mulai dari ayat yang 16. Injil Matius pasal 28 ayat 16, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jemaat, silakan duduk.
Biarlah kita mengambil waktu sejenak untuk mengakui dosa-dosa kita, berdoa kepada Tuhan. Masing-masing kita biarlah merenungkan apa yang kita lakukan di tahun 2022. Banyak hal kita menyakiti hati Tuhan. Banyak hal kita menyakiti sesama kita. Biarlah saat sekarang masing-masing kita berdoa, mohon pengampunan daripada Tuhan. Firman Tuhan 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya Tuhan Yesus, masing-masing kami telah berdoa kepadamu. Masing-masing kami sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati kami. Terlebih lagi apa yang kami lakukan di tahun lalu 2022. Tuhan, banyak kesalahan yang kami perbuat. Banyak kelakuan kami yang menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Bahkan mungkin tidak secara sengaja kami menyakiti hati saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Memasuki tahun 2023 ini ya Tuhan, ingatkan kepada kami selalu berserah kepadamu. Ingatkan kepada kami selalu mengarahkan pandangan kami kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga jalan kami, tak kala kami melangkah ya Tuhan, kami tetap pada jalan-Mu. Dan kami boleh merasakan pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Sekali kami mohon Kau mengampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau menjadikan kami ya Tuhan di tengah-tengah masyarakat kami boleh menjadi terang-Mu ya Tuhan, yang boleh juga menyampaikan berita keselamatan. Inilah kami ya Tuhan. Kau pimpin masa depan kami dan langkah kami hidup kami selanjutnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Demikian kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan segala doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib menyelamatkan kita dari dosa, dan kita sudah ditebus lunas dari dosa. Jaminan keselamatan dianugerahkan kepada kita yang percaya dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita menaikkan pujian jaminan mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masukkan
akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema dimuridkan untuk menjangkau jiwa yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi Varianto. 我们感谢上帝的恩典， Kita bersyukur atas berkat Tuhan. 我们能够平平安安的度过2022年， Kita dengan selamat melewati tahun 2022. 而且我们也能够平安的踏入2023年。 Dan kita dengan sukacita memasuki tahun 2023. 这不是偶然的事情， Ini bukan sesuatu yang kebetulan. 这完全是上帝的恩惠临到我们每一个人的身上。 Ini semua adalah anugerah Tuhan yang melimpah pada diri kita sendiri. 所以要恭祝诸位新年蒙恩，神恩同在。 Dan saya mengucapkan selamat tahun baru dan berkat Tuhan melimpah. 让我们祷告， Mari kita berdoa. 慈悲的父上帝，我们来到你的面前， Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu. 我们要思想你的话， Kami mau merenungkan firman-Mu. 恳求圣灵帮助我们， Kiranya Roh Kudus membantu kami. 打开我们的心窍， Buka hati kami 让我们明白，让我们能够听得懂， supaya kami mengerti dan kami dapat melakukannya. 也让你的话成为我们脚前的灯，路上的光。 Biarlah firman-Mu menjadi pelita pada jalan kami. 我们再次把这宝贵的时间完全仰望交在主的手中。 Kami menyerahkan waktu yang berharga ini dalam tangan-Mu. 我们这样祷告，奉靠耶稣基督得胜的名， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 我们今年的主题啊， Tema kita pada tahun ini 为抢救灵魂而成为门徒。 untuk mencari jiwa dan menjadi murid Tuhan 意 Yesus. 思是说，成为门徒有他的使命，有他的意向。 Karena seorang murid mempunyai visi dan misi. 上帝为什么要拣选我们做他的门徒？ Mengapa Tuhan memilih kita menjadi muridnya 有他的托付，也是有他的使命，要我们去遵行。 dan mempunyai amanat dan juga ada satu perintah yang kita lakukan. 问题我们怎么能够成为得人如鱼的一个门徒？ Bagaimana kita menjadi seorang murid yang dapat menjala ikan? 我们怎么能够令人贵族的门徒？ Bagaimana kita menjadi seorang murid yang bisa membawa orang datang kepada Tuhan? 这不是因为有钱， Bukan karena mempunyai uang, 不是， bukan. 是因为有学问， Bukan karena ada pengetahuan, 也不是， juga tidak. 这不是因为有地位， Karena ada kedudukan, 也不是， juga tidak. 这不是因为我们有权柄， Bukan karena kita punya kuasa, 也不是。 juga tidak. 当然有钱好，有地位好，有权柄好，有学问好， Tentu mempunyai kekayaan, mempunyai pengetahuan dan mempunyai kekuasaan itu baik. 但这不是成为我们能够令人贵族的能力与因素。 Tapi ini bukan menjadi unsur supaya kita mendapatkan orang 还 kepada 有我们怎么 Tuhan. 能够使一个门徒能够得胜， Bukan seorang 完 murid 成 yang 主所托付我们的使命？ bukan bisa menjadi seorang murid yang dapat melaksanakan perintah Tuhan. 这是我们今天要思想的。 Hari ini kita akan merenungkan hal 第 ini. 一， Yang pertama, 一个要能够令人贵族的门徒， seorang murid yang dapat membawa jiwa, 一个能够完成上帝所托付使命的门徒， seorang murid yang dapat melakukan amanat agung 第一 Tuhan, 个很重要的条件， syarat yang pertama, 他要在耶稣基督里， dia harus berada dalam Yesus Kristus. 否则的话，肯定不能。 Jika tidak, dipastikan dia tidak akan menjadi 可 seorang 能有 murid 人说， baik. 牧师，我已经在青年团契； Mungkin sudah melayani dalam persekutuan. 有人说我在姐妹团契； Mungkin ada yang mengatakan saya di dalam persekutuan wanita. 有人说我在祷告会， Mungkin ada yang mengatakan saya dalam persekutuan 我 dua. 参加崇拜会。 Saya yang mengikuti ibadah. 当然，这一切都是很好。 Tapi tentu semua ini adalah 我们 baik. 参加青年团契好，
ikut persekutuan pemuda baik. 我们参加少年团契好， Kita memimpin persekutuan 我 itu 们 baik. 参加姐妹团契好， Kita ikut persekutuan wanita 我 baik. 们参加老年团契好， Kita persekutuan orang tua 我 juga 们参加 baik. 祷告会好， Kita mengikuti persekutuan 甚 doa 至 itu 我们 baik. 参加崇拜会都是好。 Dan kita ikuti persekutuan ibadah umum itu lebih baik 这 lagi. 不等于我们已经在耶稣基督里。 Tapi semua ini tidak berarti kita sudah berada dalam Yesus Kristus. 除非 Kecuali 我们带着谦卑的心 kita dengan rendah hati 来到主耶稣的面前， datang ke hadapan Tuhan, 承认自己的罪过， mengakui dosa kita, 打开我们的心窍， buka hati kita, 接受耶稣基督 menerima Tuhan Yesus 进 Kristus 到我的心中， masuk ke dalam hatiku, 成为我的救赎主， menjadi penyembusku, 成为我的主， menjadi Tuhanku, 成为我的牧者。 menjadi gembalaku. 否则的话， Jikalau tidak, 意思如果我们没有这样做的话， jikalau tidak melalui proses 我 ini, 们在这一些年间， selama tahun-tahun ini, 只有在祷告会里， sekalipun dalam persekutuan doa, 只有在青年团契 meskipun 里， dalam persekutuan pemuda, 只有在姐妹团契里， meskipun dalam persekutuan wanita, 只有在崇拜会里， ataupun dalam ibadah umum, 还没有在耶稣基督里面。 tapi belum di dalam Yesus Kristus. 难怪我们没有能力令人归主， Kita tidak memiliki kemampuan untuk membawa orang datang 难 kepada 怪我们 Tuhan. 没有胆量见证耶稣基督的名， Kita tidak memiliki keberanian untuk menyaksikan Tuhan Yesus 他 Kristus. 的生命没有在我里面。 Karena kuasanya dan hidupnya tidak dalam hidup 基 kita. 督的生命才是叫我们能够完成他的使命。 Maka hidup Tuhan Yesus itulah yang membuat 各 kita 位亲 mampu 爱的弟 melakukan 兄姐妹 amanatnya. 们，各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara sekalian, 如果在这些年间， jikalau pada hari-hari ini 耶稣基督还没有在我们的心中， Tuhan Yesus belum berada dalam hati kita, 让今年成为你得胜的日子。 tapi biarlah tahun ini adalah tahun engkau 打 dimenangkan. 开你的心门，打开你的心门， Bukanlah hatimu, 承认我们的罪过， akuilah dosa kita. 邀请耶稣基督做我的救赎主， Biar Tuhan Yesus menjadi penebus kita, 让我的罪得到赦免， supaya dosa kita 让你 diampuni. 的平安进到我的心中。 Biarlah damai sejahtera masuk dalam 我 hati kita. 有他的生命在里面， Biarlah ada hidup Tuhan dalam hidup kita. 能够令人归主的能力。 Maka kita punya kemampuan untuk membawa orang datang kepada Tuhan 这是 Yesus. 第一点。 Jikalau 第二点， yang kedua, 我们怎么能够成为能够令人归主的门徒？ bagaimana kita menjadi seorang murid yang dapat membawa jiwa. 这第二点， Ini yang kedua, 我们要效法主耶稣， kita harus meneladani Tuhan Yesus Kristus. 不要效法人， Jangan menirani manusia, 不要效法牧师。 jangan meneladani pendeta. 牧师有他的缺陷，有他的软弱， Pendeta ada kekurangannya dan 没 kelemahannya, 有完全。 tidak sempurna. 完全的 Yang sempurna 就是耶稣基督， hanya Yesus Kristus. 我们要效法他。 Kita harus meneladaninya. 当我们效法他的时候，我们才是能够成为令人归主的门徒。 Jikalau kita meneladani dia, maka kita dapat menjadi seorang murid yang membawa jiwa. 效法什么呢？ Apa yang kita teladani? 第一， Yang pertama, 舍己， memberikan, 就舍己，意思说menyangkal diri 啊， menyangkal diri. 舍己。 Kita dapat 如果我们没有舍己的话，我们也不能令人归主。 Jikalau kita tidak mau menyangkal diri, maka kita juga tidak bisa membawa orang 意 datang 思 kepada 是说， Tuhan. 把我的选择权交给主。 Maka saya menyerahkan semuaku kepada Tuhan. 我有选择的能力，但是这个权利我交给主。 Dan hak ini saya serahkan kepada Tuhan. 什么时候我们没有把我们的选择权交给主，我们也会失败。 Jikalau kita tidak menyerahkan hak atau kuasa kita pada Tuhan, maka 在 kita 这 akan 奔 gagal. 跑人生的道路，不是说我要去哪里， Dalam perjalanan hidup kita bukan berarti saya mau kemana, 不是说我要做什么， bukan saya mau melakukan apa. 但是主啊，我应当去哪里？主啊，我应当做什么？ Tapi kita bertanya pada Tuhan, Tuhan apakah yang harus saya lakukan? 这是保罗给我们的榜样，效法主耶稣基督， Paulus telah memberikan suatu teladan kepada kita bagaimana meneladani Kristus. 把选择权交给主。 Pada hak kita atau asasi kita kepada Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian,
就是舍己， dalam memberikan, 就是舍己，将自己的 也 权柄交给主。 yaitu kita telah menyerahkan hak kita kepada Tuhan. 我们第二个效法主是什么？谦卑。 Kita mempelajari tentang kerendahan hatian Tuhan. 请问人是谁呢？ Siapakah manusia? 我们不过是尘土。 Kita hanya debu. 如果没有主的话， Jikalau tidak ada Tuhan, 我们是没有用的。 kita tidak berguna. 保罗讲的很重要的一句话： Paulus 我 mengat, 靠着那加给我力量的，凡事都能做。 Paulus mengatakan satu perkataan yang sangat penting. Aku berdasarkan kekuatan yang Tuhan berikan padaku dapat melakukan segala sesuatu. 保罗有学问的人， Paulus berpengetahuan, 懂得圣经的人， mengerti tentang Alkitab, 懂得律法的人， mengerti tentang hukum 有 Taurat, 地位的人， mempunyai 有 kedudukan, 名望的人。 mempunyai 但是他 nama. 说：“我靠那加给我力量的，凡事都能做。 Tetapi dia mengatakan, aku dapat melakukan segala sesuatu berdasarkan kekuatan yang Tuhan berikan. ”这是谦卑。 Inilah kerendahan 你是 hati. 保罗要对主说：“主啊， Tuhan mengatakan kepada 我什 Tuhan, 么都不能， saya tidak dapat melakukan 主 apa-apa. 啊，我什么都没有， Saya tidak mempunyai apa-apa. 主啊，我什么都不会， Saya tidak bisa. 主啊，我算不得什么， Saya bukan apa-apa. 我不过是好像一双手套一样，一双手套。 Saya seperti satu sarung tangan. 手套有什么用啊？ Bagaimana engkau menggunakannya? 手套就是怎么样好是没有用的， Bagaimana baik pun sarung tangan itu tidak ada gunanya. 除非有一双手在里面。 Kecuali ada sepasang tangan di dalamnya. 如果没有这一双手的话， Jikalau tidak ada sarung tangan yang ini, 这手套没有用。 maka sarung tangan ini tidak ada 这一 fungsinya. 双手就是上帝的灵， Nah, tangan ini adalah roh Tuhan, 就是主耶稣基督， yaitu Yesus Kristus. 他要在我们的人生里面， Di dalam kehidupan kita, 我们真的要谦卑来到主的面前。 kita 主 harus 啊，如果 rendah. 你没有帮助我，我什么都不会。 kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah aku 我 jika 们能 tidak 够 aku 完 tidak 成他 melakukan. 托付的生命，我们要效法他。 Kita harus taat kepadanya. 我们要好像一双手套一样来到主的面前。 Kita harus dengan seperti sepasang tangan, sarung tangan datang ke hadapan Tuhan. 主啊，求你帮助我， Tuhan, tolonglah 求你 aku. 充满我， Kiranya Engkau penuhi aku. 因为如果没有充满我，我没有办法效法你。 Jika tidak ada kekuatanmu, saya tidak dapat 如果你没 meneladanimu. 有充满我，我没有办法成为大人如鱼的门徒。 Saya tidak bisa menjadi seorang yang membawa jiwa, 谦卑是第二， kerendahan hati. 效法耶稣基督的谦卑。 Kita menjalani kerendahan hatian Tuhan. 第三，要效法他的顺服。 Yang ketiga, kita menjalani ketaatannya. 这个顺服不是逼不得已的顺服， Ketaatan ini bukan karena terpaksa, 这个顺服不是勉强的顺服， bukan juga dipaksa. 这个顺服不是不好意思的顺服。 Ini 好 ketaatan ini 多时候 bukan 我 karena 们 tidak 做 enak, 事情不好意思， kan merasakan tidak enak. 但是主耶稣基督的顺服 Tapi 是 ketaatan, 完完全全的顺服。 tapi ketaatan Tuhan Yesus adalah sempurna. 有一个主日学生啊， Ada seorang murid sekolah minggu, 他做了他的假期所有的行程， dia telah membuat suatu 他要出去在假期的时候要度假， dia membuat rencana 他 perjalanannya. 就把他所有的计划全部写下来， Dia menulis semua rencana liburannya ditulis. 以后他带到他的老师的面前， Lalu dia membawa ke depan gurunya. 其他的学生叫去了以后就全部做下去了， Setelah 其他的学 diserahkan 生叫 maka 去 mereka 了就 duduk. 下去，其他的学生也是叫，但是叫了以后就回到自己的桌子上、椅子上。 Lalu murid-murid lain juga menyerahkan rencana perjalanan libur mereka, lalu mereka kembali ke 但是 tempat 这 duduk 位 mereka. 学生不一样，他交给他的老师以后，他就站在那边了。 Setelah dia, tapi murid ini berbeda. Dia setelah menuliskan, lalu dia serahkan, lalu dia 老师 berdiri 说 situ. 好了，你可以坐下去了。 Lalu gurunya mengatakan, kau boleh duduk kembali. 他没有坐下去， Dia tidak duduk, dia tidak kembali. 他从他袋子里拿橡皮擦跟铅笔， Dia berdiri di depan gurunya, lalu membawa penghapus 还 dan 有一支铅 pensil. 笔，铅笔 Dan pensil. 就交给他的老师。 Lalu serahkan pada gurunya. 老师说做什么？ Lalu gurunya tanya, untuk 老 apa? 师，你看，如果有哪一样不合乎你的心意，你把它擦掉。 Lalu dia mengatakan pada guru, jika ada sesuatu yang tidak sesuai, kiranya guru dapat menghapusnya.
各位亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian, 好多时候在奔跑人生的道路， dalam perjalanan hidup kita, 我们不是带铅笔跟橡皮擦给我们的主， kita tidak membawa penghapus dan pensil kepada 我 Tuhan 们带给 kita, 他是盖印，盖印。 tetapi kita memberikan cap 呀，我们把我们的计划带去，主盖印。 dan kita membawa rencana kita pada Tuhan dan minta Tuhan mengesahkannya. 难怪好多时候不合乎神的心意。 Dan banyak sekali kita tidak sesuai dengan 主耶 kehendak 稣 Tuhan. 说：“如果可以，这个杯离开我，但不是照着我的意思，那是照着你的意思。” Tuhan Yesus pernah berkata, biarlah cawan ini lenyap dariku, bukan tapi menurut kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan. 这是顺服的榜样。 Inilah contoh ketaatannya. 我们要成为令人贵族的门徒，要效法我们的主耶稣基督， Kita mau menjadi seorang murid yang dapat membawa jiwa, harus meneladani Kristus. 因为他才是真正是令人贵族的一位主， Dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh yang membawa orang datang 他 kepadanya. 是我们的榜样， Dia adalah teladan kita. 他设计， Dia mengorbankan dirinya. 他谦卑， Dia rendah hati. 他顺服。 Dia taat. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara sekalian, 这是第二点。 inilah yang poin 我 kedua. 们成为门徒能够令人归主的第二点，一定要设计 Dan jika kita mau harus 效法耶稣基督。 kita 第二 harus 点效法耶稣基督。 mengorbankan diri seperti Kristus. 第三是什么呢？ Yang ketiga, 第三点，我们如果要成为得人如鱼的门徒的第三点， jikalau kita ingin menjadi seorang murid yang membawa jiwa. 我 Yang 们要 ketiga, 活出基督。 dan kita menghidupi Kristus. 活在基督里是第一点。第一点要在基督里。 Yang pertama, kita harus dalam Kristus. 第二点，我们要效法基督。 Yang kedua, kita mendalamai Kristus. 第三点，我们要彰显基督。 Yang ketiga, kita harus menyatakan Kristus. 当人看我们的时候，当人家看我们的时候， Waktu orang melihat kita, 是点点头还是摇摇头啊？ mereka menganggukkan kepala atau menggeleng-gelengkan kepala. 有一个很会弹琴的人， Seorang yang pintar bermain piano 弹得非常好， dan sangat baik. 弹完了大家都在那边拍掌， Dan setelah dia, banyak orang bertepuk tangan. 全部人站起来佩服他， Semua orang berdiri memberikan penghormatan. 但是他好像听不见，好像看不见一样， Dia seolah-olah tidak bisa mendengar dan tidak 他眼睛 melihatnya. 远远的看后面。 Dan jauh-jauh melihat ke belakang. 散会以后， Dan setelah selesai, 有一位执事问他 seorang anggota majelis bertanya：“ 说年 padanya, 轻人呐、我看你跟其他的不一样， saya melihat engkau berbeda dengan yang lain. 大家在那边拍掌，在那边鼓掌站起来，你好像看不见他们一样， Orang lain memberi tepuk tangan dan berdiri memberikan 眼 hormat, 睛看后面， tapi mata kamu melihat ke belakang. 为什么？ Mengapa?” 他说在那边有我的钢琴老师， Dia mengatakan di belakang situ adalah guru pianoku. 所有的人如果拍掌， Semua orang bisa bertepuk tangan. 所有的人站起来佩服我。 Semua orang bisa berdiri dan mengagumi 如 aku. 果我的老师摇摇头， Jikalau guruku menggeleng-geleng 我 ke kepala, 失败了。 aku gagal. 但是虽然他们没有拍掌， Sekalipun mereka tidak tepuk tangan, 虽然他们没有站起来， sekalipun mereka tidak berdiri, 只要我的老师点点头， asalkan guruku menganggukkan 我 kepalanya, 就心满意足。 maka aku puas. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara sekalian, 这是成为门徒的非常非常重要。 dan kondisi ini sangat-sangat 我们 penting. 成为主耶稣的门徒，我们不是看世界， Kita menjadi murid Tuhan Yesus bukan melihat dunia 我 ini, 们不是看人， bukan melihat manusia. 他们点头与不点头跟我们没有关系。 Mereka menganggukkan kepala atau 最 geleng-geleng 重 kepala 要 tidak 的，我们 penting. 主耶稣基督。 Tetapi Yesus Kristus itulah 当 utamanya. 我们成为丈夫的时候，主耶稣基督有没有点点头？我们丈夫做丈夫的， Tidak sebagai suami apakah Tuhan Yesus menganggukkan kepala? 成为妻子的，主耶稣基督有没有点点头？ Sebagai seorang istri apakah Tuhan menganggukkan kepala? 成为神的仆人的主耶稣基督有没有点点头？ Sebagai hamba Tuhan apakah Tuhan menganggukkan kepala? 成为信靠上帝的主耶稣基督有没有点点 Dan 头？ kita semua yang bersandar pada Tuhan apakah Tuhan menganggukkan kepalanya? 各位亲爱的弟兄， Saudara sekalian, 这是非常非常的重要。 ini sangat-sangat penting. 可能2022年我们没有注意到它，
Mungkin tahun 2022 kita tidak 我们对视 memperhatikannya. 周围的人， Kita perhatikan orang di sekitar kita. 让我们从今天第一天来开始，2023年，眼睛定睛在耶稣基督的身上。 Dan mulai hari ini, hari pertama dan tahun baru ini, mata kita selalu tuju kepada Tuhan. 我们要清楚的看见他是摇摇头或者点点头。 Dan kita melihat dia apakah dia memanggulkan kepala atau menggeleng-gelengkan kepala. 我们怎能够活出基督呢？我们 Bagaimana 怎么能够彰显基督？ bagaimana kita dapat menyatakan Kristus? 第一， Yang pertama, 从我的口，人听见耶稣基督恩惠的福音。 dari mulutku orang lain mendengarkan akan anugerah firman Injil 请问 Tuhan. 在这些年间，我们的口到底讲什么？ Dan selama ini mulut kita membicarakan apa? 到底我们所传讲的是什么？ Apa yang kita sebarkan? 有没有把上帝的恩典传讲出来？ Apakah kita membicarakan tentang anugerah Tuhan? 我们求主帮助我们， Kiranya Tuhan menolong 让 kita. 人借着我的口听见的上帝恩惠的福音。 Biarlah melalui mulutku Tuhan orang lain mendengarkan tentang anugerah 他 keselamatan 们听 Tuhan. 见上帝爱他们， Mendengarkan Tuhan mengasihi mereka. 上帝听见上帝怜悯他们。 Mendengarkan Tuhan mengasihani mereka. 从我的口中， Dari 人 mulutku 听见上帝恩惠的福音； mendengarkan akan keselamatan Injil. 从我的行为中， Dari perbuatanku, 从我的行为人看见上帝的荣耀。 mereka melihat akan kemuliaan Tuhan. 请问在这些年间，我们的行为在家庭也好，在社会也好，是不是主耶稣基督点点头或者摇摇头呢？ Apakah dalam kehidupan kita selama kita dalam masyarakat, dalam keluarga dia Tuhan menganggukkan kepala? 当他点点头，他看见主耶稣的荣耀在我们的行为上彰显出来。 Apakah telah menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita? 当他摇摇头的时候， Waktu dia menggelengkan kepala, 我们已经羞辱了主的名。 kita telah memalukan nama Tuhan. 求主帮助我们， Kiranya Tuhan 让 menolong 在我们 kita 的行为上， dalam perbuatan kita. 不要在礼拜堂是绵羊，但是在家里是老虎。 Janganlah kita di gereja sebagai domba, tetapi di rumah adalah seekor harimau. 不要在家里是绵羊，在社会是毒蛇。 Janganlah kita menjadi sebagai domba di rumah, tetapi menjadi ular beracun di dalam masyarakat. 我们是绵羊，上帝所牧养的羊，在礼拜堂也是一样，在外面也是一样。 Kita adalah domba gembalaan Tuhan di dalam gereja, di rumah, dan di dalam 当他 masyarakat. 们看见我们的时候，他们看见上帝的荣耀。 Waktu mereka melihat kami, melihat kita, mereka akan mengatakan bahwa inilah domba Allah. 第三， Yang ketiga, 让他们从我们的人生当中，从我们的生活当中，从人生当中， dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, 他们闻到基督的香气， mereka mencium wangian dari Tuhan Yesus. 这是非常的重要。 Ini sangat penting. 到底在这些年间，他们闻到是什么香气呢？ Apa yang mereka cium selama ini? 我常常讲这个一个特别的故事，而且是真实发生的事情。 Saya sering menceritakan suatu kejadian ini. 有8位姐妹， Ada 8 saudari 很勤劳来做礼拜， sangat rajin untuk datang 每一次 kebaktian 来做礼拜的时候，吸引了接待人的心。 dan selalu mempunyai hati untuk menyambut orang. 因为当他们来的时候，香非常香，很 Waktu 香 mereka 很香。 waktu mereka datang selalu membawa wangian. 他们出去的时候也是很香。 Waktu mereka keluar pun kita tercium akan kewangian. 给招待的长老就问他们 Lalu yang penyambutnya 姐 bertanya 妹 padanya, 啊，姐妹啊， saudari, 你们到底用什么香水啊？ engkau pakai parfum apa? 哇，其中一个说：“长老，我们没有用香水啊。” Mereka mengatakan, penetua kami tidak memakai parfum. 长老说：“不可能啊，你们不用香水。 Lalu Pak itu menjawab, tidak mungkin kalian tidak memakai ” 他们 parfum. 说：“为什么？因为你们带来的时候香气纷纷，你们回家的时候也香气纷纷。 Karena setiap kali kan kalian datang selalu membawa wangian dan keluar pun selalu membawa ” wangian. 哇，他们就笑起来了。 Lalu mereka tertawa. 长老问：“为什么呢 Kenapa?？” 他说：“我们8个人是在香气工厂工作的。” Lalu mereka kami bekerja di pabrik parfum.
所以每一天跟香气在一起啊， Tiap hari bersama dengan wangian. 所以那个香气是粘在我们的身上。 Maka harum itu terus menempel 虽 pada 然我们 diri 没有 kita. 香气，但是我们整个的身体有那个香气出来。 Sekalipun diri kami tidak mempunyai wangian itu, tetapi wangi itu menempel pada diri kami. 我们怎么能够使基督的香气从我们的人生当中发出来呢？ Apakah kita memberikan satu wangian yang harum dari 如 Kristus? 果我们一个月只有做礼拜一次，一年只有一次，我们怎么能够有基督的香气？ Jikalau kita sebulan hanya sekali beribadah dan setahun hanya sekali beribadah, 我 bagaimana 们一定 kita 要 mempunyai 常 wangian 常 Tuhan? 亲近耶稣， Jikalau kita sering dekat pada Tuhan Yesus 常常亲近与耶稣有沟通， dan mempunyai satu persekutuan yang indah dengan Kristus, 这样基督的香气才是从我们的身上能够发出来。 maka kita dapat memberikan wangian dari Kristus dalam diri kita. 如果一个人每一天跟咸鱼在一起，它的味道是咸鱼的味道 Jikalau。setiap hari dia bersama dengan ikan asin, maka dia akan bau 如 ikan 果他 asin. 每一天亲近主耶稣基督，他的香气是耶稣基督的香 Jikalau 气。 tiap hari dekat pada Kristus, maka dia akan 求 memberikan 主帮 wangian 助我们 Kristus.，让我们立定心志。 Biarlah kita memberikan tekad 2023年， tahun 2023多多的亲近主， lebih dekat kepada Tuhan 敬拜主、祷告主、见证主。 dan berdoa kepada Tuhan Yesus dan menyembah Dia dan dekat dan menyaksikannya. 这样， Dengan 基督 demikian, 的香气就能够从我们的身上流出来。 maka wangian itu akan keluar dari diri kita. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara sekalian, 2023年前面的道路我们不知道， tahun 2023 perjalanan depan kita tidak tahu. 我们所要面对的挑战是什么，我们也不知道。 Dan kita juga tidak tahu apa tantangan yang akan kita hadapi. 成为耶稣基督的门徒，也要面对所不知道的挑战。 Dan jika seorang murid Tuhan Yesus bagaimana menghadapinya? 但是我们怎么能够在这个不知道的前途当中，成为得人如鱼的门徒呢？ Bagaimana kita dalam perjalanan yang kita tidak tahu ini menjadi seorang murid yang dapat membawa jiwa? 第一， Yang pertama, 活在耶稣基督里； hidup dalam Kristus Yesus. 第二， Yang kedua, 效法耶稣基督， meneladani Yesus Kristus. 舍己、谦卑、顺服。 Menyerahkan diri taat dan taat. 第三就是yang ketiga 彰显基督的荣耀。 Biar menyatakan kemuliaan Tuhan. 我们深信， Kita yakin 2023年 tahun 2023有这一位以马内利的主陪伴我们奔跑这人生的道路。 Tuhan yang Immanuel itu menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. 他呢曾经带领我们2022年的主，也是他在带领我们进入2023年。 Dia memimpin kita melalui tahun 2023 masuk ke dalam 2023. 让我们奔跑人生的道路，定睛他的身上， Biarlah kita melalui kehidupan kita selalu 仰 menyertakan 望 Tuhan 他，亲近他， dan mendekat kepadanya, 跟随他， mengikuti Dia 顺服他。 dan taat kepadanya. 愿神赐福， Kiranya Tuhan berkati. 阿门。 Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan masuk ke dalam peneguhan. Ya, peneguhan ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah peneguhan para diaken, ya, yang merupakan anggota Majelis Kepemberi Kemurnian periode 2023-2024. Dan peneguhan yang kedua adalah peneguhan para pengurus bidang dan para pengurus komisi. Ya, yang pertama-tama saya persilakan Pendeta Hardi dan Pendeta Riki boleh ada di depan terlebih dahulu. Saya akan panggilkan ya ke-17 diaken kita. Ya, ke-17 diaken kita, silakan untuk maju ke depan ya. Saya akan panggil berdasarkan abjad. Diaken Chin Sekoy, Diaken David Wijaya, Diaken Gideon Sam Chandra, Diaken
Hedikam, boleh maju ke depan ya dan menghadap ke pendeta. Diakon Hengki M. Winata, Diakon Heri Kurniawan, Diakon Icing Ningsi Susilo, Diakon Leri, Diakon Lee Min Kim, Diakon Livi Sadikin, Diakon Leong Wisyong, Diakon Magdalena, Diakon Nahum, Diakon Ruth Rosiana Lasor, Diakon Samuel Wijaya, Diakon Tio Sunyo, dan Diakon Wong Miao Hung. Menyatakan betapa jemaat mempercayai saudara dengan sepenuh hati. Dan saya yakin ini adalah rencana Allah untuk saudara yang terlibat dalam aktif di dalam pelayanan Tuhan menurut karunia masing-masing. Saya menyadari pelayanan ini tidak mudah, namun bernilai kekal dan mulia. Sebab itu, saya yakin jika dilakukan dengan setia dan penuh tanggung jawab, dilakukan dengan sehati, maka GPMBRI akan berkembang dan bertumbuh lebih cepat lagi. Firman Tuhan, Markus 10 ayat 42-45. Tetapi Yesus memanggil mereka itu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadatmu yang sejati. Kita akan mendengarkan, para majelis akan membacakan ikrar para diaken, ikrar diaken. Silakan baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Surgawi, Engkau melihat rekan-rekan kami yang berada di hadapan-Mu dan disaksikan oleh seluruh jemaat. Mereka siap sedia menerima tugas dan tanggung jawab sebagai majelis gereja. Biarlah para diaken yang berlutut di hadapan-Mu ini Tuhan karuniakan hikmat, bijaksana, damai sejahtera, dan kuasa. Dan biarlah mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai majelis gereja. Hikmat surgawi menyertai mereka, kuasa Roh Kudus memenuhi mereka, dan damai sejahtera Kristus mendampingi mereka dalam seluruh pelayanan mereka. Bapa surgawi, pada hari ini, oleh karena kasih karunia Tuhan, maka rekan-rekan diaken yang berlutut di hadapan ini, kami tabiskan majelis gereja pemberita Injil, Masa Bakti 23 dan 24, kiranya Tuhan sendiri mencurahkan hikmat bijaksana kepada mereka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para majelis, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kolose 3 ayat 24, 23, 24. Jadi apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Sebab itu, janganlah hendaknya kerajianmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Karena kamu tahu jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin. Silakan diaken menghadap ke jemaat. Saudara-saudara diaken, lihatlah, inilah jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada saudara. Layanilah mereka, tuntunlah mereka, doakanlah mereka dengan kasih dan kebenaran. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, lihatlah inilah para diaken yang telah kita pilih untuk bersama-sama hamba Tuhan untuk melayani GPB Kemurnian. Terimalah mereka, dukunglah mereka, dan doakanlah mereka seperti Hur dan Harun yang menopang Musa, agar mereka dapat melakukan tugas dan pelayanan kemajelisan dengan baik. Kepada jemaat, silakan bangkit berdiri untuk memberikan tepuk tangan tanda sambutan. Persilakan untuk duduk kembali. Ya. Sekarang saya akan memanggilkan para pengurus bidang dan pengurus komisi untuk boleh maju ke depan ya. Pengurus bidang diakonia dan pemerhati jemaat, Saudara Henop, Saudari Li Sufung, Saudara Hendro Yap, Saudari Neni Kristela Tirtajaya, Saudari Nyosulan, boleh maju ke depan ya. Saudari Siska, Saudari Kui Fangci, Saudari Xiaosu. Pengurus bidang misi di luar diaken ya. Saudara Louis Yahada, Saudari Susana Octavia Wangsa,
Saudari Melianti, Saudara Lee Hyang Kun, Saudara Hadicin. Pengurus bidang ibadah dan musik, Saudari Margaret Wijaja, Saudari Jessie Catherine, Saudari Monica Vesilia. Sekarang saya akan panggilkan para pengurus komisi, juga boleh maju ke depan ya. Pengurus Komisi Simeon Hana, Saudara Alwi Setiawan, Saudari Li Aichu, Saudari Li Kuncu, Saudari Kori Mokoginta, Saudari Ruth Jurkarnain, Saudari Evelyn Tai, Saudari Lu Kanfa, Saudari Bongling Chen, Saudari Helen Panios. Pengurus Komisi Pria, Saudara Suryanto, Saudara Filemon Teno, Saudara Ferry Sastra Kurnia, Saudara Asanto, Saudara Ardi Pratama. Pengurus Komisi Wanita, jemaat sekalian yang rangkap tugas di beberapa komisi ataupun beberapa bidang saya nggak sebutin lagi ya. Strukturnya dapat jemaat baca di Iwarta, khususnya jemaat GPM Beri Kemurnian ya. Pengurus Komisi Wanita, Saudari Liu Lisu, Saudari Indah Dwi Runia, Saudari Evelyn Kosasi, Saudari Juanita Hartanto, Saudari Leonggit Hua, Saudari Viviliana, Saudari Yuli Novita. Pengurus Komisi Pemuda, Saudara Dedi, Saudari Indah Fajariani, Saudari Winnie Claudia Winardi, Saudari Sisilia Putri Sanjaya, Saudara Ivan Reynaldo, Saudari Olivia Priscilla, Saudari Sena Levina, Saudari Melisan, Saudara Jim Oasis Sahara, Saudara Martin Wijaya. Pengurus Komisi Remaja, Saudara Adrik Dilan Kurniawan, Saudari Nikita Tirtajaya, Saudari Stefani Angelika Lee, Saudari Diva Gabriela Johari, Saudari Selin Gracia, Saudara Timotius Tirtajaya, Saudari Jillian Sison, Saudari Jacqueline Sison, Saudara Delvin Nathaniel Teno. Pengurus Komisi Sekolah Minggu, Saudari Helen Zulkarnain, Saudari Alia Ignacia Kam, Saudari Cenali, Saudari Enggyoko, Saudara Darnilius Kuslim, Saudari Wanda Arifandi, Saudari Li Sufan. Selanjutnya adalah pengurus pelayanan siswa pelita remaja, Saudari Rinsela Agustin, Saudari Fernanda Yaputra, Saudara Darren Christian, Saudara Fernando Yaputra, Saudara Samuel Chayadi, Saudari Abigail Tandoko, Saudari Suni Andayani, Saudari Stevi Laurencia, Saudara Joan Erik, Saudara Joshua Chai. Pengurus pelayanan siswa pelita bidang sekolah minggu, Saudara Joshua Abi Istianto,
Saudari Marcella Chen, Saudari Sufoni Laurencia, Saudari Desi Natalia, Saudara Gary Hartanto, Saudari Agnes Citrawati, Saudari Andika Pranata, Saudara Suryandi, dan Saudari Lindawati. Bapak Ibu sekalian, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa untuk para pengurus komisi yang baru pada periode yang baru ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena setiap periode Engkau terus memunculkan anak-anak-Mu yang dengan rela hati, dengan penuh kesetiaan, mau melayani Tuhan bersama-sama di dalam gereja ini. Baik di komisi anak, di komisi pemuda, komisi remaja, komisi pria, komisi wanita, dalam setiap bidang yang ada di gereja. Kami berdoa kiranya Tuhan memakai mereka dengan tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing saudara-saudara kami ini. Kiranya hikmat bijaksana Tuhan berikan kepada mereka. Bahkan kerjasama yang baik sebagai sebuah tim untuk melaksanakan apa yang mau dicapai di dalam gereja kami. Bapa di surga, biarlah segala hal yang mereka hadapi, mungkin ada tantangan-tantangan, biarlah pertolongan dan kekuatan itu berasal dari Tuhan. Memampukan mereka untuk bisa membagi waktu mereka dalam pelayanan, dalam keluarga, bahkan dalam pekerjaan. Kami percaya dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan, dengan kesehatian dan keberserahan diri secara total kepada Tuhan, kemampuan Tuhan berikan kepada kami semua untuk bersama-sama menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang melakukan kepercayaan Tuhan kepada kami dalam pelayanan di gereja kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mas silakan duduk. Ya, oke, saudara-saudari boleh kembali ke tempat duduknya. Boleh berhati-hati turunnya ya. Kepada sidang jemaat saya undang bangkit berdiri, marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan
doa syafaat. Ya Tuhan, apa yang terjadi hari ini semuanya dalam rencana-Mu. Khusus kami mau berdoa, para diaken dan pengurus setiap komisi yang sudah dilantik pada hari ini. Kami percaya ini bagian dari rencana-Mu untuk kami melaksanakan amanah dan misi-Mu dalam tahun ini. Tuhan, biarlah dengan kehadiran mereka di tengah-tengah jemaat ini, kami bisa bersama-sama dengan sehati melaksanakan amanah dan misi yang Engkau percayakan kepada kami. Khususnya biarlah sungguh-sungguh kami menjadi murid yang bisa menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat. Kami menyerahkan setiap pengurus, baik majelis maupun pengurus. Tuhan naungi dan lindungi dengan hikmat, bijaksana dan kuasa, pribadi dan keluarga, pekerjaan dan studi, pelayanan, kami pertaruhkan semuanya dalam tangan Tuhan. Hamba juga menyerahkan jemaat-Mu yang Kau izinkan meninggalkan tahun 2022 dan memasuki 2023. Kami percaya Engkau Allah Immanuel yang tetap akan menuntun, memimpin, bahkan menyertai jalan hidup umat-Mu dalam segala dimensi kehidupan, baik pribadi maupun keluarga, pekerjaan, usaha, dari anak-anak sampai dewasa. Kami percaya tidak ada satupun yang Engkau tidak pelihara dan naungi. Kami juga menyerahkan dengan gereja-Mu dalam menghadapi tahun yang baru ini, berbagai macam program yang akan kami laksanakan. Kami mohon hikmat, bijaksana dan kekuatan-Mu ya Tuhan. Bila apa yang kami lakukan ini bukan oleh karena kami mau, tetapi oleh karena misi-Mu dan amanat-Mu. Kami ingat akan rekan-rekan yang lemah tubuh, yang sakit, yang tidak bisa bersama-sama kami dan beribadah kepada-Mu. Kami berdoa mohon jamahan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan, biarlah mereka sungguh-sungguh dapat kesembuhan dari Tuhan, dapat jamahan dari Tuhan. Kami jadi menyerahkan jemaat kami yang bepergian, apakah di dalam negeri maupun di luar negeri, kami serahkan mereka satu persatu dalam tangan Tuhan. Jauhkanlah mereka daripada segala kejahatan dan biarlah mereka dalam sepanjang perjalanan tetap senantiasa ingat kepada Engkau Allah Immanuel yang menaungi, melindungi mereka, baik pergi maupun kembali dengan damai sejahtera. Kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan, kami menyerahkan para diaken dalam tangan Tuhan. Bapa surga, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu pertolongan-Mu, kami perlu penyertaan-Mu. Kami juga ingin menyerahkan pemerintah kami, negara dan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Dalam tahun yang baru ini Tuhan juga memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah untuk melaksanakan bermacam program yang tepat guna, tepat sasaran, menyejahterakan rakyat dan bangsa ini. Kami sekali lagi menyerahkan jemaat-Mu di kemudian ini dalam tangan Tuhan. Baik yang hadir pada hari ini maupun yang mengikuti di rumah masing-masing. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkenan mendengar doa yang kami naikkan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Berkat Tuhan begitu besar, banyak dan bagi kita selama tahun 2022. Saat sekarang kita akan sebagai ucapan syukur, kita akan menyampaikan persembahan pada Tuhan. Persembahan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja ataupun scan QRIS yang ada di belakang kursi saudara sekalian, atau juga setelah waktu bisa memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang di depan maupun di belakang. Kita menaikkan pujian Communion Hymn for Christmas. Yang hancur
Tidak sanggup kami menghitung berkat-Mu kepada kami ya Tuhan. Berkat-Mu begitu berlimpah bagi kami. Kami hidup di dalam Engkau dengan kecukupan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami ingin menyampaikan persembahan kami kepadamu. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Kami mohon ya Tuhan, kiranya ucapan syukur kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah persembahan ini boleh Engkau pakai ya Tuhan, di dalam pelayanan gereja-Mu. Kepada kami ya Tuhan, selalu buatkan hati kami, selalu mengucap syukur kepada Engkau dalam kehidupan kami. Dan kepada kami ya Tuhan, buat hati kami peka akan pelayanan daripada gereja-Mu, akan kebutuhan-kebutuhan akan gereja-Mu. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Kami mohon Kau menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahan ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna, damai sejahtera Yesus Kristus yang kekal, pertolongan, penghiburan dan kuat kuasa Roh Kudus beserta dengan jemaat sekalian dimanapun berada dan kemanapun pergi, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat tahun baru kepada kita sekalian. Kiranya di tahun 2023 ini dengan firman Tuhan yang telah kita dengar menjadi tema 1 tahun gereja kita semua sebagai murid-murid, sebagai anggota di gereja pemberita Injil terus dipakai oleh Tuhan membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Di ibadah tahun baru ini kita bersyukur dan bersukacita menyambut beberapa keluarga yang hadir baik dari luar negeri maupun dari luar kota Jakarta. Yang pertama kami menyambut Bapak David Sakaria beserta istri dan rekan-rekan dari Amerika, dari Singapura. Boleh berdiri Pak? Kami sambut ya. Selamat datang dan beribadah di GPM Beri Kemurnian. Silakan duduk. Kemudian Bapak Guru Injil I Gede Mudare, hamba Tuhan GPM Beri Denpasar. Apakah di ya. Kami menyambut dengan sukacita juga Bapak dan keluarga boleh hadir. Dan juga kita bersyukur hamba Tuhan dan jemaat dari Bajem Dadap dan Reni Jaya
Boleh bersama-sama dengan kita, boleh berdiri. Silakan duduk. Ya, sungguh sukacita yang besar ya. Kita di awal tahun bersama dengan saudara-saudari seiman beribadah ke hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita memperhatikan bahwa mulai tahun ini kita bersyukur kondisi pandemi sudah mulai mereda. Maka mulai tahun ini semua persekutuan di gereja kita akan dilaksanakan full secara tatap muka, secara onsite di gereja. Jadi untuk persekutuan ya, dari komisi persekutuan doa, semua dilakukan sudah full tatap muka, tidak disediakan lagi online. Jadi kiranya kita boleh menghadiri setiap persekutuan di dalam gereja kita. Kemudian untuk e-poster minggu depan, kita akan bersama-sama kembali beribadah pada hari Minggu depan. Kita merenungkan satu tema, aku dan keluargaku beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Harris dan kita renungkan selama 1 minggu ini 2 pertanyaan refleksi. Apakah arti beribadah? Apakah saya dan keluarga saya selalu beribadah kepada Tuhan? Ya, kiranya kita siapkan hati dan diri kita minggu depan kembali beribadah di gereja ini. Demikian warta pada hari ini, kita boleh bersaat teduh.